gimana Pak, pakan petelurnya habis. Artinya pakan petelur pas kehabisan terus kita ganti pakan pedaging, apakah itu bisa? Apakah itu berpengaruh? Ya, gitu. itu Bang. Intinya kan Kalau kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali nih kami berdua nih berbincang tentang beternak puyuh, seputaran beternak puyuh. Selain dulu pengalaman juga kita sini menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya Bang ya. Nah ini barusan tadi Bang Edi bilang ada yang bertanya. Dari mana Bang? dari Rokan Hulu kalau Dari tidak salah. Rokan Riau. Hulu, Halo Riau. rekan-rekan yang di Riau. Oh, jangan lupa. Bertanya. Jangan lupa apa nih Bang? Follow. Jangan lupa follow guys. Ada peternak baru yang buat konten. Kalau ternaknya sudah lama. Cuman pengen mengedukasi juga. Ya. Ini jangan lupa di subscribe untuk Ya. channel Rumah Puyuh. Nah, oke lanjut kembali ke studio. Ya. Ada teman kita dari Rokan Hulu, Riau, bertanya pakan puyuhnya ini habis. Ya sering saya alami di awal begini Bang. Ya mau ngomong nih modal pas-pasan. Jadi jual telur baru beli pakan. Yang sakitnya Bang, pas kita ke toko pakan, stok pakan lagi kosong. Nah, diakali kan? Nah, teman kita dari Rokan Hulu ini ya membeli pakan yang boleh dibilang itu pedaging. Jadi proteinnya lebih tinggi daripada pakan puyuh. Mungkin kalau puyuh itu di angka 20,5 sampai 21%, dia ini mungkin ada di angka 22 atau 23%. Nah, ini dampaknya seperti apa nanti Bang kira-kira Bang? Kalau menurut pengalaman saya dulu ya, pernah dulu tuh nak lebaran itu. Habis lebaran kalau tidak salah. Toko pakan yang menyediakan pakan puyuh di setiap harinya itu habis. Pakan khusus puyuh loh ini, khusus petelur loh ini. Habis di situ. Saya juga waktu itu ya cemas ya, namanya kita baru. Setelah saya konfirmasi dengan kawan-kawan, gimana Pak, pakan petelurnya habis. Artinya pakan petelur pas kehabisan terus kita ganti pakan pedaging, apakah itu bisa? Apakah itu berpengaruh? Gitu. Intinya kan jadi gini, kalau untuk pas kehabisan pakan itu kita ganti pakan yang pedaging, sebenarnya sih nggak ada terjadi masalah. Cuman jangan langsung itu terus. Maksudnya ya, begitu kehabisan kita ganti pakan pedaging, nanti kalau sudah ada pakan petelur, ya kita ganti pakan petelur lagi. Kalau pakan pedaging itu ya kita ya rugi. Harganya lebih selisih. Ya, lebih mahal. Proteinnya tinggi. Puyuh nih kalau proteinnya ketinggian, biasanya mencret. Nah, mencret, lesu, puyuh. Kalau proteinnya ketinggian, kalau sudah produksi. Tapi kalau belum produksi untuk masa-masa penggemukan, ya itu memang diwajibkan memang itu. Bagus. Tapi nanti kalau begitu nanti puyuh itu sudah 8 minggu ke sana baru kita pakai yang petelur yang proteinnya lebih turun gitu. Tapi kalau hanya untuk mengganti sementara, kalau menurut saran saya nggak masalah. Daripada nggak makan, mati, ngedrop. Banyak masalahnya. Lebih baik ya itu tadi. Walaupun di situ memang beda harga, kemudian beda protein, itu nggak masalah. Tapi sifatnya hanya sementara. Jangan berkelanjutan seperti itu terus gitu loh. Malah kita yang rugi. Kalau memang Pak di daerah saya pakan puyuh petelur itu nggak ada. Nah, ini yang perlu dibahas juga. Kalau di daerah kawan-kawan misalkan jauh dari jangkauan itu, proteinnya itu pakan puyuh itu nggak ada, khusus puyuh itu nggak ada. Nah itu sebaiknya kayak mana? Ya sebenarnya tetap bisa jalan menggunakan pakan ayam itu tadi. Yang proteinnya intinya itu sebenarnya ternak puyuh itu diprotein lah. Kalau protein puyuh itu masih di situ kandungan protein kasarnya ada 17, 18, 19, 20. Ini bisa. Tapi kalau kurang dari 17 ya jangan ngarep petelur, kurus yang ada. Nah, kalau lewat dari 20 biasanya mencret. Tekstur kotorannya dia terlalu lembut, basah gitu. Nah, itu teksturnya seperti itu. Kalau misalkan mau nurunkan protein ya bisa, mungkin pakai dedak atau pakai yang apa lagi gitu, bisa lah itu. Nah, cuman kan kalau berpengaruh nggak Pak nantinya kalau misalkan pakai pakan pedaging terus karena tidak ada telur, tidak ada pakan petelur kan? Biasanya sih kalau dulu-dulu saya pernah nyoba itu daya akhirnya agak cepat. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Kalau kita menggunakan pakan ayam.
Dulu pernah. Pakai Parel pernah. Ya. Ya. Pakai SL pernah. SL itu yang untuk pakan apa namanya? Ayam petelur. Oh, pakan ayam petelur. Nah, ayam petelur. Memang harganya murah. Ya. Dia itu cuman aduannya itu cuman konsentrat, dedak, jagung. Cuman itu. Cuman yang namanya itu untuk ayam, saya beli untuk puyuh, jagungnya pecah 4. Oh, kasar, nggak tetelan dia. Jagungnya tuh dilempar-lempar gitu. Wah, ini kalau kayak gini terus ya Saro ini nggak bisa, ini rugi kita. Akhirnya saya berubah pindah ke Parel. Ya. Parel itu merek itu kalau nggak salah itu untuk ayam. Ayam cuman proteinnya itu sekitar 18%. Itu memang bisa. Cuman begitu saya coba seperti itu, saya waktu itu kan P100 belum ada di Jambi. Ya. Saya menggunakan produk Kompet waktu itu. Sinta. Enggak. Produk Java. Oh, Java. Java itu kan dulunya kan masuk Kompet itu. Ya. Dari Medan kalau tidak salah. Itu bagus juga tuh. Cuman karena harganya terlalu tinggi, nggak ketemu, makanya saya mengakali itu membeli pakan puyuh pedaging, pakan ayam pedaging yang proteinnya di bawah itu. Ya masih ketemu, cuman itu tadi upgrade-nya lebih cepat ya. Masa upgrade-nya lebih cepat karena kandungan di dalam nutrisi itu berbeda rupanya. Iya. Berbeda dari serat abu kasarnya, lemak kasarnya itu berbeda. Gitu. Jadi kembali ke topik awal tadi, kalau untuk rekan-rekan yang kehabisan pakan puyuh petelur di saat itu juga habis, terus ini kan diganti dengan pakan ayam pedaging. Yang penting perhatikan proteinnya lah. Kalau proteinnya itu masih wajar, masih ketemu itu tadi, masih di atas 17, di bawah 20. Nah, itu masih bisa. Cuman kalau ya tentu kalau di atas 20 harganya kan beda ya. Ya, lebih tinggi. Kalau bisa di bawah 20 atau pas 20-nya juga nggak masalah. Nah, itu nanti dia masih normal lah. Iya, benar. Dia masih normal. Cuman ya itu tadi hanya dipakai sementara. Jangan terus-terusan pakai itu. Kalau memang nantinya kita pakai sudah ada lagi pur yang khusus untuk puyuh, ya kita pakai puyuh. Karena apa? Saya sendiri cerita dengan berdasarkan pengalaman ya. Saya pakai pur P100 terus ya ini ya. Khusus petelur ya. Ini bisa sampai 1,5 tahun lebih loh. Bahkan sampai 2 tahun itu masih produktif gitu loh. Itu masa bertelur. Makanya kawan-kawan itu terkadang puyuh itu akhirnya berapa tahun Pak? Ya kadang-kadang tergantung perawatan. Iya benar. Kalau pakannya sering ganti, ya akhirnya mungkin dia lebih cepat daya akhirnya. Tapi kalau kita mungkin dari 8 minggu sampai dia akhir itu kita pakai pakan puyuh petelur terus, kemungkinan nanti bisa setahun lebih. Iya. Setahun lebih itu dayanya itu sekitar 85%. Masih ketemu ya? Masih ketemu. Saya pernah nyoba tuh masalahnya. Nah itu. Saya tanya lagi nih Bang. Menyimak daripada pertanyaan teman kita dari Rokan Hulu tadi. Kan kehabisan pakan puyuh, diganti pakan yang pedaging, yang proteinnya lebih tinggi. Nah seandainya ada pilihan nih Bang, pakan pedaging ini pun terlalu tinggi. Misal di atas 23%, 22 atau 23%, seperti BPS kan itu tinggi. Perbandingannya ada yang lebih rendah, misalnya di angka 17%. Lebih baik yang tinggi atau yang rendah? Kalau menurut saya lebih baik yang rendah. Kalau yang tinggi terlalu resiko. Mencret. Iya. Kalau mencret berpengaruh, puyuh lesu, kegemukan. Iya. Apa namanya itu bahasanya itu? Kalau kegemukan itu obesitas. Nak ngomong ke situ kok berat. Obesitas itu tadi kegemukan. Jadi kalau yang namanya kegemukan tuh kita bisa membayangkan lah. Iya benar. Dia BAB-nya pasti biasanya kalau kebanyakan protein itu BAB-nya dia basah. Sudah basah itu kalau yang namanya BAB basah pasti bau kawan. Iya. Itu pasti bau. Nah tadi juga ada yang tanya mengenai masalah kotoran yang bau, yang becek, itu kayak mana ya? Nanti bolehlah itu kita bahas di situ sama-sama kan. Nah kalau menurut saya itu tadi kalau memang ada pilihan, saya rasa kalau 17 itu proteinnya apalah itu mereknya ya nggak pernah ketemu saya kalau 17 itu di bawah ada. Ya di bawah ada buras. Iya B12L itu. Nah itu masuk kawasan buras itu. Buras kan 14% juga 14%. Itu. B12L kan juga 14. Kalau 14 jangan. Intinya aman lah Bang ya.
Kalau 17 iya, kalau 17 masih aman. Syukur ada komanya. Ya. 17,5 atau 10 gitu kan. Syukur-syukur 18. Iya. Kalau yang pas kawan-kawan ngadu itu kan 18. Kalau 18 kan kotorannya kan nggak terlalu banyak. Nah, cuman kalau yang 20 lebih itu kotorannya terlalu banyak. Iya. Jadi kalau bisa itu ya cari yang pas lah gitu. Tapi kalau itu hanya pilihan, ya pilihan itu yang kita cari yang selamat. Yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Kalau memang itu mentoknya di 17 lah tuh. Kalau 14 jangan. Kalau 14 itu saya yakin sekarang nih ya. Dikasih pakan yang proteinnya 14 nih. Hari ini masih bertelur. Karena masih ada sisa protein kemarin. Kita hari ini misalkan kita kasih pakan yang 14%. Protein 14%. Hari ini masih bertelur. Besok belum tentu. Besok mulai berkurang, hilang lama-lama telur itu. Ujung-ujungnya badannya kurus. Pasti kurus. Karena apa? Kalau untuk 14 proteinnya 14 itu dia hanya bertahan hidup. Ya. Hanya bertahan hidup untuk ganjel perut lah. Makan ubi gitu untuk ganjel dulu menjelang ketemu nasi padang kan gitu. Iya. Enggak ada lemak, enggak ada segala. Iya. Oke kawan, mungkin hanya itu. Kembali ke studio dulu ini. Baik kawan-kawan. Mudah-mudahan pertanyaan tadi terjawab. Pertanyaan dari teman kita yang dari Rokan Hulu Riau tadi terjawab. Jadi apabila kehabisan pakan puyuh petelur, ini sudah kami alami. Saya alami, Bang Edi alami. Ya namanya kita merintis dari awal ya Bang ya. Pasti ketemu hal yang seperti ini. Tidak masalah. Cari aja pakan yang angka proteinnya itu angka aman. Nah itu ya 18, 19, 20. Itu untuk kebutuhan puyuh petelur. Terlalu rendah jangan. Terlalu tinggi mungkin boleh dimaafkan. Tapi sementara. Tapi untuk sementara saja. Nah, baik kawan-kawan. Cukup untuk video kita kali ini. Semoga menjawab pertanyaan dari teman kita yang dari Rokan Hulu. Juga kawan-kawan kita yang lain mungkin mengalami hal yang sama. Dan terjawab di video kita kali ini. Jangan ragu untuk bertanya kawan-kawan. Bisa di channel Rumah Puyuh Berkah. Bisa di channel Edi Puyuh Jambi. Nanti akan kita sharing pengalaman. Saling berbagi pengalaman. Jangan malu bertanya. Nah, ya namanya kita ini beternak. Pengalaman beda-beda, kendala beda-beda. Disitulah gunanya kita saling sharing, solusinya pun beda-beda. Solusinya pun beda-beda. Siapa tahu nanti solusi yang kami berikan di sini justru lebih jitu, dimanfaatkan di daerah kawan-kawan sekalian. Nah, baik kawan-kawan, ikuti terus channel Rumah Puyuh Berkah, ikuti terus channel Edi Puyuh Jambi. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asyik.